ada tahun kadang menggunakan tahun Saka, ada yang menggunakan namanya Condro Sengkolo, Suryo Sengkolo, sebagaimana tadi misalnya ada Sirno Ilang Kertaning Bumi, itu kan kita menafsirkan Sirno itu 0 ya, kemudian Ilang itu 0, Kerto itu 4, Bumi itu menandakan 1, berarti kan taruh 1400 Saka. Nah kalau 1400 Saka dikonversi menjadi Masehi, mungkin ditambah 70 berapa? 73 atau 76 tahun. Nah kira-kira ya 1470-an sekian. Nah ini artinya apa? Kita bisa menemukan itu. Nah di dalam tradisi naskah lontar, misalnya kalau naskah lontar tidak banyak digunakan di pesantren atau di Jawa, paling adanya di Jawa Timur, ya, kemudian ada di Bali, itu berkembang sampai sekarang, masih di Sasak, di Lombok itu juga masih ada tradisi menyalin dalam bentuk lontar gitu ya. Nah kemudian di dalam yang lain barangkali sesuai dengan kondisinya masing-masing ya, misalnya ada naskah rotan juga seperti itu. Nah itu jadi caranya mempermudah tadi itu ya, untuk mengenal ini berapa usianya naskah dan teks, itu bisa lewat Manggala, bisa lewat Condro Sengkolo, bisa menggunakan watermark, bisa menggunakan kolofon namanya. Ya, saya kira cukup jelas ya. Monggo, mati Pak. Ini punya saya nggak mati? Enggak, ini tatarimnya. Saya pakai punya Pak Muzakir Pak. Tapi saya nggak tahu nomornya berapa. Enggak, saya pakai di sini. Oh ya, silakan. Kamu jalan dulu. Biar nggak putus. Baik, untuk mengidentifikasi usia dan jenis kertas naskah bisa dilihat dari watermark kalau dari kertas Eropa ya Pak ya. Atau bisa kita lihat dari kolofonnya, Manggala, Condro Sengkolo, dan ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita identifikasi untuk mengetahui usia naskah. Baik, dari peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan lagi? Dari Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa mengaktifkan fitur raise hand. Oke, ada yang mengangkat tangan atas nama Zoom Farid Almaki. Baik, kepada beliau saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya Bapak, apa saja urgensi bahwasannya teks yang sudah lama ini, teks-teks kuno ini, kita mengetahui umurnya, kapan ditulis, kapan ditulis, itu kan kita sudah tahu ya, mengetahui dari jawaban tadi, menentukannya dari segi ini. Tapi urgensinya apa kita mengetahui umur dari tulisan tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farid. Pertanyaannya adalah terkait kenapa sih kita harus tahu usia naskah? Nah, kepada Pak Muzaka saya persilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk apa kita tahu urgensi usia naskah? Nah, di dalam filologi itu kan tadi saya sampaikan bahwa menemukan naskah sedekat mungkin dengan aslinya. Jadi kalau kita itu tahu usia naskah, bahwa naskah ini sudah sekian tahun, misalnya ada naskah yang muncul pada abad ke-7, 17, kemudian ada naskah yang abad ke-16. Kalau ke-16 itu berarti artinya lebih dekat dengan aslinya. Kalau misalnya ada lagi muncul naskah yang baru abad yang ke-19, ini kan berarti rentangnya menjadi sangat penting. Nah, kita lihat apakah di 19 ini menyimpangi dari yang 18 atau tidak. 18 menyimpangi abad yang 17 atau tidak. Ini pentingnya kita melacak. Makanya ketika ada masalah, ketika di dalam abad ke-15 itu ada data dalam naskah, kemudian abad 16 tidak ada, abad 17 tidak ada, abad 19 muncul data itu.
ketika di abad 19 itu ada catatan itu, kemudian dicocokkan dengan yang di abad 15 itu ternyata tidak cocok atau berbeda misalnya, nah ini pasti akan jadi masalah. Ini berarti teks yang baru atau teks yang hadis ini atau ini menjadi masalah ketika ada sesuatu yang baru. Nah ini kok ada muncul, ada tiba-tiba kok muncul begini. Ya, tapi di abad 15 tidak ada. Sementara sumber di abad yang ke-16, abad ke-17, abad 18 tidak muncul. Nah ini kan sesuatu yang aneh. Masa tiba-tiba muncul ini? Karena sedangkan naskah abad 15 itu ada, sedangkan naskah yang 16 tidak ketemu, naskah 17 nggak ketemu, tapi ada di naskah yang ke-19. Nah inilah yang kemudian menjadi ribut. Kalau kita melihat masalah-masalah semacam ini kan menjadi perdebatan panjang. Sehingga kok bisa muncul catatan ini. Nah ini. Nah kita percaya kepada yang abad ke-15 atau kita percaya ke abad yang ke-19. Kalau yang ke-19 ini sama dengan yang abad yang ke-15 tidak masalah. Tapi ketika misalnya yang abad abad 19 ini jauh berbeda dari abad yang ke-16, bahkan abad 15 mungkin isinya juga ada tambahan-tambahan atau barangkali mungkin isinya itu sudah penghilangan nama-nama dan seterusnya. Ini sesuatu yang pasti akan menjadi masalah ya. Bagi filolog hal itu sangat penting ya. Jadi kalau kita mengenal teks yang naskah itu tahun berapa, kita menjadi lebih paham ya bahwa yang lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat aslinya pastilah yang lebih tua. Saya kira demikian ya. Makasih ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Baik, berarti berkaitan dengan sejarah yang berkaitan saat itu juga ya Pak ya? Ya. Untuk mengapa kita penting untuk mengetahui usia naskah karena berkaitan dengan itu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah maghrib ya. Adzan maghrib sedang berkumandang, kita jeda sejenak. Ya. Ya. Ya baik saudara sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, sudah maghrib, maka saya akan tutup ya sebelum saya kembalikan kepada Mbak Dewi selaku moderator. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang kita diskusikan pada sore hari ini terkait dengan konsep dasar biologi ya, kita belum masuk ilmunya, ini masih baru masuk pengantarnya. Nah mudah-mudahan nanti dilengkapi oleh para pengajar yang kemudian yang lebih lengkap, sehingga nanti ikuti saja sampai selesai kegiatan sekolah biologi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat manfaat dari apa yang kita dapatkan di sekolah ini. Insya Allah bermanfaat, karena kebetulan di Kendal, di Kaliwungu itu banyak sekali manuskrip para ulama lokal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa materinya. Berikutnya nanti akan disampaikan penugasan serta link presensi di grup peserta. Dimohon kepada para peserta untuk bisa mengisi link presensi dan mengunggah penugasannya. Baik, untuk sekolah filologi hari ini sudah usai. Sekolah filologi pertemuan pertama sudah usai. Semoga peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh narasumber. Baik, saya Dewi Piratini Maukira selaku moderator pada Sekolah Filologi pertemuan pertama undur diri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kagem senior saya Pak Muzakam Said. Cukup ya. Oke, good. Terima kasih.